Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-134 dan insyaallah kita akan bahas hikmah yang ke-63 dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab ini halaman 44 beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Aurada, Allah mendatangkan, Allah memberikan alaika padamu al-warida berupa warid liyatasallimaka supaya menyelamatkanmu min yaddin dari cengkeraman keras al-aghyari bangsa aghyar atau makhluk-makhluk, wal yahrirka, kemudian juga agar Allah Subhanahu wa taala memerdekakanmu min rikin daripada perbudakan al-athari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hikmah ini nyambung ya dengan hikmah yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini jangan dinomorduakan. Apa maning nomor 17. Harus yang pertama dan paling utama itu adalah Allah. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu kita selalu rayu, Allah Subhanahu wa taala selalu kita dekati. Jadi kita pepet terus Allah Subhanahu wa taala, deketin Allah Subhanahu wa taala dengan media zikir kita, dengan media ibadah-ibadah yang ada, khususnya wirid-wirid yang ada yang biasa kita istiqomahkan, yang nantinya cikal bakal wirid-wirid yang kita biasa istiqomahkan tadi, nanti kapan waktunya Allah Subhanahu wa taala itu akan keluarkan wirid-wirid yang ada dari diri kita itu menjadi warid. Dan ini sangat luar biasa. Yang namanya warid menurut ulama-ulama sufi, menurut ulama tasawuf itu luar biasa. Karena ketika warid itu sudah ada pada diri kita, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah ya memberikan aba-aba dan maksud tujuan yang besar ya, di dalam kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu jangan diusik dengan yang lainnya. Jangan diusik dengan sesuatu selain Allah. Karena Allah itu risih bila mana diduakan. Allah itu enggak mau apabila diduakan. Iya enggak? Ya, iya. Secara syariat kita bakal demenan guru priwe. Mong di nomor 2 kan. Selalunya yang pengen satu. Tiada yang lain. Apalagi dengan Sang Pencipta. Ya makanya ya Allah itu nanti apa? Auradaka alaikal warida. Allah nanti akan datangkan, Allah akan berikan warid kepada orang-orang yang wirid pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti Allah itu berikan warid kepada orang-orang untuk apa sih? Untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang suka dan cinta menyebut nama Allah Jalla Jalaluh dari apa? Cengkeraman ya, benda-benda atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Kemudian juga untuk membebaskan diri kita supaya apa? Kita tidak diperbudak oleh selain Allah.
Nah, itu tujuannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan warid kepada makhluk-makhluknya. Karena di dalam diri seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, halangan rintangan itu ribuan. Dan paling melekat pada kita sebagai manusia pada umumnya itu ada istilah nanti aghyar. Istilah di situ nanti ada athar. Tapi pandangan secara tasawuf. Aghyar ya selain Allah. Athar juga selain Allah. Pokoknya selain Allah itu ya aghyar, athar itu. Yang biasanya condong kepada apa? Kepentingan duniawi. Kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Jadi kalau seandainya kita itu ya dimanjakan oleh nafsu kita, kemudian kita terbuai sehingga kita demen dengan nafsu kita, maka kita itu jadi apa? Jadi budaknya nafsu tadi. Ataupun dunia-dunia yang ada itu pun sama, nanti lama kelamaan akan menjadi apa? Menjadi orang yang nanti akan menduakan Allah. Ya, tidak menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditekankan bahwasanya yang namanya aghyar selain Allah, asar selain Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi ghusub. Artinya apa? Akan merampas dirimu dari kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak orang dirampas, tapi kita tidak merasa. Dan ketika kita tadi ya bergantung kepada aghyar dan asar, ya jelas, maka kita itu akan menjadi budak mereka berdua. Sedangkan Allah itu ya dengan hamba yang dicintainya enggak rela. Kalau seandainya hamba yang dicintainya itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi apa? Allah datangkan warid padamu untuk apa? Menyelamatkan diri kalian dari rongrongan orang-orang yang ghusab, orang-orang yang akan menculik dirimu, orang-orang yang nanti akan merampas dirimu dari kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala yang berupa aghyar dan athar tadi. Ya. Allah itu enggak rela. Sehingga Pak selamatkan dengan adanya kamu berikan warid. Bekas apa? Buah daripada apa? Bekas atau buah daripada wirid-wirid yang kita istiqomahkan. Sehingga nanti makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah tumbuh warid di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka apa? Dia itu akan dipersilahkan untuk apa? Berduaan dengan Allah di kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang tersebut sudah pantas untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita tengok yang namanya tadi aghyar dan azar, yang tumpuannya biasanya itu pada nafsu-nafsu yang ada, ya ternyata banyak juga ya. Sebelum kita hidup orang itu terjerumus di dalam nafsu yang ada sehingga menjadi hina. Ada kisah di zamannya Nabi Musa alaihissalam, itu ada Bal'am. Si Bal'am itu luar biasa, ilmunya tinggi, kemudian juga doanya mustajab. Tapi karena mengikuti hawa nafsunya, dia itu menjadi apa? Hina, sehina-hinanya. Dan di dalam cerita tersebut si Bal'am itu ya disuruh, diperintah sama raja Bani Israel. Untuk apa? Untuk mendoakan Nabi Musa supaya celaka, supaya musnah. Karena apa? Doanya mustajab.
Pertama kali didatangi sama raja, si Bal'am nggak mau. Kenapa nggak mau? Kurang gede bayarannya. Iya. Bukan, karena apa? Nuraninya masih hidup. Karena apa? Disuruh seperti itu nggak mau. Karena apa? Nabi Musa benar posisinya. Masa saya musuh Nabi Musa? Tapi karena yang ada di samping istrinya itu segaka terimaan ba, terima donga. Kenapa? Dijanjikan si Balaam tadi untuk apa? Menjadi seorang petinggi, dikasih harta, sehingga apa? Yang tadinya ilmunya tinggi, kemudian juga doanya yang mustajab, karena mengikuti hawa nafsunya melalui istrinya tadi, ya. Sehingga apa? Ya dia kepencut, nuruti. Nah singkat kata, bukannya Nabi Musa yang celaka, bukannya Nabi Musa yang binasa, melainkan dirinya yang binasa, mati dalam keadaan kufur. Ketika dia itu berdoa pada Allah, belum lengkap doanya, lidahnya keluh, ya. Nah makanya kita juga harus hati-hati dengan hawa nafsu itu. Dari keluarganya Nabi apa ada? Ada Abu Lahab, Abu Jahal. Itu kalau seandainya ya, ini kan berandai-andai, mereka bisa saja masuk Islam. Tapi nggak mau karena apa? Menuruti hawa nafsunya. Kalau masuk Islam nanti miskin, kismin. Tapi karena dia itu ya tadi ya mengikuti hawa nafsunya, ya takut miskin, takut dibawanya itu hancur dan rusak, sehingga apa? Mengikuti petinggi-petinggi pada saat itu. Jadi musuh Nabi Muhammad, padahal dia keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi yang nggak apa-apa ya, itu biar apa? Menjadi sejarah yang ada. Karena apa? Musuh jahat, sejahat-jahatnya seperti Abu Jahal, ternyata ada bibit unggul juga, ya. Namanya siapa? Ikrimah, ya, luar biasa. Kembali lagi ya. Jadi ketika orang itu mengikuti hawa nafsu yang ada, maka akan celaka. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak rela kepada orang-orang yang dicintainya, kepada orang-orang yang disayanginya, seperti orang-orang ahli zikir, ahli wirid. Makanya supaya dia itu tidak ya jatuh, tidak dia itu kepencut ya dengan selain Allah, maka berikanlah dia berupa warid. Nah semoga yang hadir di sini mendapatkan itu semua. Amin. Supaya ketika kita itu jadi orang kaya, bukan orang kaya yang mencelakakan kita. Jadi petinggi bukan menjadi petinggi yang sombong, ya, tapi menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu saja dulu tentang warid pada malam hari ini. Insya Allah masih satu kali lagi tentang persoalan warid. Wallahu a'lam bishawab.